Halo warga belajar, kita ketemu lagi dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran ekonomi untuk paket C secara keseluruhan. Jadi paket C kelas 10, 11, dan 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian perdagangan internasional. Ya. Jadi kita akan mengenal tentang pengertiannya, kemudian teori yang mendasari, kemudian manfaatnya, dan faktor pendorong. Perlu kita ketahui bahwa perdagangan internasional ini pasti akan melibatkan antar negara ya dalam melakukan kegiatan perdagangan. Nah, kita pahami dulu bahwa pengertiannya adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, atas dasar kebutuhan dan saling menguntungkan kedua belah pihak, tentunya perdagangan antar negara ini membantu dan sangat bermanfaat untuk kedua belah pihak. Bagi negara yang membutuhkan barang atau jasa sudah terbantu untuk pemenuhan kebutuhannya. Nah, yang pasti dalam kegiatan perdagangan ini harus saling menguntungkan. Nah, dan bagi negara yang menawarkan barang serta jasa juga mendapatkan keuntungan secara finansial. Jadi, selain ada keuntungan secara finansial atau keuangan, juga mendapatkan keuntungan dari nilai manfaat terhadap barang atau jasa yang dijual tersebut. Nah, kemudian eh, dengan pengertian ini pasti akan ada teori yang mendasari adanya perdagangan internasional tersebut. Nah, teori yang mendasari adanya perdagangan tersebut adalah saya tulis ada beberapa. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak. Ya, maksudnya apa ini? Teori keunggulan mutlak dijelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara dengan syarat negara yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah. Ya, perlu diingat bahwa dengan teori keunggulan mutlak ini, negara yang melakukan produksi menentukan harga lebih rendah dan dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan di negara lain. Misalnya begini, produksi negara A menentukan 5 sabun per jam. Sementara itu di negara B 2 sabun per jam. Nah, kemudian untuk sampo, negara A memproduksi 3 sampo per jam dan negara B memproduksi 7 sampo per jam. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Karena di negara A terjadi efektivitas serta efisiensi produksi sabun. Jadi tingkat produktivitasnya, jadi mungkin bisa jadi ini karena oleh adanya teknologi, jadi tidak terlalu mengandalkan tenaga manusia, sehingga dengan tenaga manusia akan menambah cost-nya, menambah biaya operasional. Tetapi dengan menggunakan teknologi mesin, penggunaan teknologi mesin ini akan mengurangi jumlah tenaga kerja manusia dan mengurangi beban biaya gaji seperti itu misalnya. Ya, sehingga hal ini berbeda dengan negara B tadi yang kurang efektif karena di sana banyak tenaga kerjanya, bahkan ribuan tenaga kerja. Akhirnya perusahaan harus banyak mengeluarkan biaya-biaya untuk tenaga kerja itu. Yang kedua adalah teori keunggulan komparatif, ya, yaitu
Suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak pada produksi barang. Nah, pada suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional, yaitu memilih barang yang paling efektif dan efisien untuk proses produksi. Misalnya, negara A nih, eh, memproduksi sabun bisa 5 sabun per jam, sementara di negara B hanya 2 sabun per jam. Kemudian untuk sampo, negara A dalam memproduksi sampo tersebut menghasilkan 2 sampo per jam, dan negara B 2 sampo per jam. Bisa dikatakan sama-sama memiliki efisiensi, namun negara A bahan baku samponya lebih mahal. Ya, sama produksinya sama, waktunya sama, biayanya sama, tetapi eh, untuk mendapatkan bahan baku negara A lebih mahal, jadi negara B tetap dianggap efisien dan lebih efektif. Maka dengan kejadian tersebut bisa dilakukan pertukaran perdagangan dengan negara A memproduksi sabun, sementara negara B memproduksi sampo. Jadi ada pertukaran ini akan lebih efisien. Jadi biaya produksinya ini ditekan. Belum lagi nanti ada biaya-biaya pemasaran, biaya-biaya yang lain, termasuk nanti pajak tiap negara itu kan berbeda-beda. Ya, jadi seperti itu. Kemudian apa sih yang menjadikan manfaat dari perdagangan internasional? Ya, perdagangan internasional ini terjadi eh, antar beberapa negara. Nah, hubungan bilateral dan multilateral di dalam sebuah negara ini akan menjalin sebuah hubungan. Nah, hubungan bilateral yaitu hubungan yang dilakukan antara dua negara, misalnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, dan lain sebagainya. Tentunya dengan hubungan ini sangat menguntungkan dalam melaksanakan perdagangan internasional. Nah, sementara itu multilateral ya merupakan kerjasama antar berbagai negara tanpa adanya batasan wilayah. Kalau bilateral tadi kan masih dalam kawasan ASEAN, ya Asia Tenggara. Nah, kalau untuk multilateral ini tidak ada batasan wilayah, sehingga jangkauannya bisa lebih luas ke seluruh dunia. Kemudian manfaat yang kedua adalah saling bantu secara cepat. Nah, yang dimaksud adalah dengan adanya perdagangan ini, eh, tentunya terjadi efisiensi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Efektivitas juga, nah, suatu barang atau jasa antar negara, sehingga bisa saling membantu memenuhi kebutuhannya. Jadi misalnya di negara A butuhnya apa, negara B butuhnya apa, tapi di negara-negara masing-masing ini mempunyai potensi-potensi yang bisa dijual secara silang, ya, pertukaran penjualan. Ya. Nah, hal ini juga akan menekan biaya serta meningkatkan harga jual. Kemudian meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Sudah jelas ya bahwa dengan adanya perdagangan ini akan memberikan peningkatan kesejahteraan. Ya, dengan adanya ekspor impor yang dilakukan antar negara sebagai bentuk perdagangan. Nah, ekspor itu merupakan suatu kegiatan menjual barang ke luar negeri, misalnya dari Indonesia ke Jepang, dari Indonesia ke Amerika dan lain sebagainya. Nah, kalau impor itu kita mendatangkan, ya, mendatangkan barang dari luar negeri, misalnya barang-barang yang sering kita pakai ini, misalnya barang ini dari Cina. Nah, dari Cina dikirim ke Indonesia, dari Jepang dikirim ke Indonesia, mungkin dari Amerika juga yang dikirim ke Indonesia. Nah, itu namanya impor. Kemudian dengan adanya perdagangan internasional ini juga akan memperluas kesempatan kerja.
ya sudah pasti akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Nah, hal ini merupakan sebuah kondisi manfaat dari perdagangan internasional. Kemudian faktor pendorongnya adalah adanya sumber daya alam. Pasti dong kalau dengan adanya sumber daya alam ini bisa meningkatkan perdagangan internasional. Misalnya Indonesia ini kan kaya dengan alamnya ya. Ada non migas. Nah, non itu tanpa, apa tidak atau bukan. Migas itu minyak dan gas. Misalnya rotan, kayu itu kan bisa kita jual. Nah, ini semuanya bersumber dari alam, bahkan tambang-tambang kita itu dijual. Kemudian perbedaan faktor produksi, ya, yaitu eh, berhubungan dengan hasil dan efektivitas waktu. Misalnya suatu negara yang bisa menghasilkan sabun, yang memesan sabun ke negara lain dikarenakan biaya produksi sabun di negara lain lebih murah dan efisien. Ya, seperti itu. Kemudian karena adanya kebutuhan dalam negeri, nah, hal ini akan memicu sebuah permintaan barang. Nah, kalau dalam hukum ekonomi itu ada permintaan dan ada penawaran. Nah, karena adanya kebutuhan, yaitu terjadinya suatu eh, kegiatan atau keadaan untuk permintaan di dalam sebuah negara. Kemudian siklus ekonomi dan perluasan jaringan. Nah, yaitu ada penjual dan pembeli ya, siklusnya. Kemudian kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari perdagangan yang dilakukan. Nah, jika perdagangan dilakukan secara internasional, maka otomatis akan memperluas jaringan juga antar negara di seluruh dunia. Kemudian ada keinginan ya untuk bekerja sama, saling menguntungkan di dalam kegiatan perdagangan ini. Nah, oleh sebab itu memiliki bisnis yang eh, dalam lingkup internasional tentunya akan menguntungkan dan pasti ada kerugiannya. Nah, jadi plus minus ya dalam melakukan perdagangan ini. Ya, kalau kerugiannya bisa jadi karena pengirimannya jauh, nah, di dalam pengiriman itu terjadi kendala-kendala, misalnya ada kerusakan kapal atau kemungkinan bencana-bencana yang di luar prediksi, ya, misalnya badai itu bisa terjadi, itu akan mengakibatkan kerugian. Nah, dengan demikian kita sudah eh, memahami dan mengenal tentang perdagangan internasional. Oleh sebab itu, pada pembelajaran kali ini tugasnya adalah merangkum ya dari apa yang sudah saya sampaikan dengan sumber bahan yang ada di e-modul yang sudah saya tuliskan, yaitu e-modul 10 ya untuk paket C. Terima kasih, sampai di sini pertemuan kita. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Selamat beraktivitas.